adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Shalom, puji Tuhan, kalau hari ini kita bisa kembali beribadah, datang untuk meninggikan, memuliakan namanya. Mari jemaat yang terkasih, kita mempersiapkan hati kita akan memulai ibadah kita dengan saat teduh. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus, Tuhan kita, menyertai kita sekalian. Amin. Mari jemaat yang terkasih dalam Kristus, kita menaikkan pujian dan hormat kita kepadanya. Kita masuk ke dalam hadirat-Nya. Ku masuk ruang Maha Kudus. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita menyadari siapa diri kita. Dia Allah yang Maha Kudus. Dulu
kudus, kuduslah Engkau, ya Tuhan. Mari jemaat kita merendahkan diri, kita berdoa. Kami bersyukur padamu ya Tuhan, karena Engkau Allah yang Maha Kudus, mau menerima kami yang penuh dosa ini. Kami mengaku ya Tuhan atas segala dosa dan salah kami. Ampuni kami ya Tuhan, kuduskan dan layakkanlah kami, agar kami berkenan di hadapan-Mu, dan kami boleh meninggikan, memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Tuhan Kau yang mengambil alih seluruh kehidupan kami, agar di saat kami beribadah, kami boleh memuliakan nama Tuhan. Dan kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan kasih-Mu. Jikalau dalam kehidupan kami, dalam kehidupan jemaat-Mu ada pergumulan masalah, kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau yang sanggup menolong kami. Engkau yang memberikan kami kesembuhan. Engkau yang memberikan kami pemulihan. Engkau yang memberikan kami sukacita, jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah kami. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan setiap kami yang melayani-Mu Tuhan. Kuduskan dan layakkanlah kami. Pakailah ya Tuhan untuk menjadi alat di tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur karena Engkaulah Tuhan Yesus yang telah menebus kami dan menyelamatkan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Kristus, Yesaya pasal 1 ayat 18 mengatakan, marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jemaat yang terkasih, inilah janji kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersyukur kepadanya, karena kita yakin Dia yang penuh kuasa, Dia yang selalu menepati janjinya, bahkan menyertai hidup kita. Jangan pernah ragu akan kesetiaannya. Mari kita menaikkan pujian kita kepadanya akan kesetiaannya dalam hidup kita. Tak pernah kuragu. Jangan pernah meragukan akan kesetiaannya, karena Dia yang memegang hidup kita. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Tak pernah ku ragu, tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Hanya Engkaulah Yesusku, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganku Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan, mari kita bersukacita akan kesetiaannya. Kita menyanyikan lagu ini dengan bersukacita. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang
jiwaku, sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah, penerus biasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Jemaat yang terkasih dalam Kristus. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesakitan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Tidak ada yang perlu kita khawatirkan karena Dia selalu setia kepada kita. Dan kita tetap yakin kita takkan terpisah darinya karena kuasa Tuhan nyata dalam hidup kita. Ku diberi kuasa oleh Raja mulia, yaitu Raja kita, Kristus Yesus. Mari kita bersukacita, kita menyanyikan lagu ini. Mari kita bersukacita karena kita punya kuasa. Diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai Kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi
Mari jemaat kita bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk, mari kita masuk di dalam doa syafaat. Bapa yang di surga, kami sungguh bersyukur hari ini kami boleh kembali beribadah bersama dengan saudara kami seiman. Tuhan, kami menyerahkan seluruh pergumulan gerejamu, bahkan pergumulan bangsa dan negara kami. Berikan kami kesehatian, berikan kami sebuah kerinduan untuk kami boleh menyerahkan setiap pergumulan ini dengan yakin bahwa Engkaulah Allah kami yang berkuasa, yang melakukan yang terbaik dalam kehidupan setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami berdoa menyerahkan untuk gereja kami Kalam Kudus, khususnya di Kemayoran, kami pertaruhkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah Tuhan, Engkau yang memberkati setiap jemaat Tuhan. Bahkan jemaat di gereja Kalam Kudus di mana saja berada, dan jemaat-Mu yang lainnya. Kami menyerahkan hidup kami Tuhan. Di tengah-tengah pergumulan hidup yang sangat sulit ini, kami tetap percaya bahwa di dalam Tuhan kami diberikan berkat dan kuasa. Kami menyerahkan hidup kami Tuhan, berikan kami iman percaya, dan biarlah dengan pertolongan Roh Kudus-Mu, Engkau kembali mengingatkan kami akan kebenaran firman Tuhan yang boleh menjadi dasar dalam hidup kami. Untuk kami boleh tetap kuat, bahkan kami boleh menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar kami. Tolong kami Tuhan, agar kami boleh semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Kami berdoa menyerahkan untuk setiap pelayan-pelayan Tuhan. Kami berdoa menyerahkan untuk semua majelis, semua pelayan Tuhan di setiap komisi, ataupun setiap orang yang membantu dalam kelancaran setiap pelayanan di gereja kami. Kami mohon Tuhan Kau berkati, Kau berikan kekuatan kesehatan buat mereka, Kau berikan mereka sukacita dalam melayani, Kau berikan mereka berkat-Mu dalam kehidupan keluarga mereka masing-masing. Dan biarlah kami boleh bersehati melayani-Mu Tuhan. Kami berdoa menyerahkan ya Tuhan untuk jemaat kami secara khusus. Kami berdoa menyerahkan untuk keluarga Ibu Mike. Tuhan kami menyerahkan untuk keluarga Bu Miske ini ya Tuhan ke dalam tangan kasih-Mu. Kami mohon Tuhan Kau yang menguatkan, menghiburkan. Karena berapa hari yang lalu Tuhan telah memanggil kembali anaknya yang Dia kasihi. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau yang adalah sumber kekuatan dan berkat, Roh yang menghiburkan, biarlah itu yang menguatkan, menghiburkan, bahkan menuntun kehidupan mereka sekeluarga. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa menyerahkan ya Tuhan untuk jemaat-Mu yang hari ini belum bisa beribadah. Biarlah Tuhan Kau tetap menyertai dan memberkati mereka. Memberikan mereka sebuah kerinduan untuk datang beribadah, menyembah dan meninggikan Engkau ya Tuhan. Kami berdoa menyerahkan ya Tuhan untuk setiap hal yang dibutuhkan oleh gereja kami. Kami yakin Tuhan, Engkau memberkati, Engkau memakai setiap jemaat-Mu, bahkan orang-orang yang takut akan Tuhan untuk menjadi alat di tangan Tuhan. Kami menyerahkan ya Bapa semuanya, beri hikmat bijaksana untuk majelis dalam mengelola setiap berkat yang Tuhan telah berikan. Kami juga berdoa menyerahkan ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kami sungguh mohon pertolongan dan belas kasihan Tuhan. Biarlah Engkau terus yang akan memberkati, Engkau yang menolong pemerintah kami Tuhan, dari pusat sampai daerah, agar memberikan mereka hati yang takut akan Tuhan, memberikan mereka kesungguhan dalam menjalankan tugas tanggung jawab mereka, dan Tuhan yang memberkati hidup mereka, tugas mereka. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, karena Engkaulah sumber berkat,
Apapun keadaan ekonomi di dunia ini, kami yakin Tuhan memeliharakan kehidupan setiap anak-anak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Berkati dan tolong semua tenaga medis. Tuhan berikan kekuatan kesehatan ekstra. Tuhan juga yang akan menolong mereka agar setiap mereka boleh Tuhan berkati dalam kehidupan keluarga mereka. Bahkan setiap usaha untuk boleh mendatangkan kesembuhan. Kami mohon Tuhan menolong setiap mereka yang sakit Tuhan jamah berikan kesembuhan. Mereka yang lagi lemah Tuhan kuatkan, bahkan Tuhan hiburkan untuk mereka boleh sungguh mencari Engkau Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan. Kami yakin dan percaya akan kasih dan pertolongan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa menyerahkan untuk sekolah Kalam Kudus. Kami sungguh mohon pertolongan Tuhan. Biarlah Tuhan terus memberkati sekolah ini. Pakailah menjadi alat di tangan-Mu Tuhan. Agar boleh menjadi berkat untuk setiap anak muda. Menyampaikan berita keselamatan dari-Mu Tuhan Yesus. Dan mereka boleh mendapatkan bekal ilmu untuk boleh menjadi berkat buat bangsa dan negara ini. Terima kasih ya Tuhan. Berkati setiap hamba-hamba-Mu yang melayani di sekolah Kalam Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami pertaruhkan semuanya ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Kristus, mari kita mempersiapkan diri. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Hari ini firman Tuhan akan diuraikan oleh penginjil Alvin. Mari kita mempersiapkan hati kita. Firman Tuhan, firman yang hidup. Biarlah firman hidup itu boleh nyata dalam hidup kita. Firman Khalik semesta, ajaib firman hidup yang mengasuh makhluknya, ajaib firman hidup, bimbingannya tepat bagi orang sesat, firman indah, firman ajaib, firman yang hidup, firman indah, firman ajaib, firman yang hidup. Firman Putra mulia, ajaib firman hidup, menyampaikan kurnia, ajaib firman hidup. Oleh darah kudus, dosaku dihapus, firman indah, firman ajaib, firman yang hidup, firman indah, firman ajaib, firman yang hidup. Beritakanlah Injilnya, ajaib firman hidup, yang beri damai sentosa, ajaib firman hidup. Yesus Kristus Tuhan yang dipengharapan, firman indah, firman ajaib, firman yang hidup, Firman indah, firman indah, firman ajaib, firman ajaib, firman yang hidup.
Persilahkan penginjil Alvin untuk berkhotbah. Selamat pagi Ibu Bapak Saudara Jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Kemayoran Surabaya, dimanapun Anda berada. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Kita bersyukur karena pada hari perhentian ini kembali kita disertai Tuhan untuk memenuhi undangannya dalam kebaktian di rumah kita masing-masing. Mari kita menyambut semua undangan Tuhan ini dengan sukacita dan kita bersama-sama berdoa sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan. Tuhan, kami bersyukur untuk hidup yang Tuhan anugerahkan ini. Kehidupan yang indah di mana kami juga diizinkan untuk bergumul di dalam kehidupan ini, tentunya bersama-sama dengan Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan ini. Dan pada hari ini, pagi hari ini kami bersyukur ya Tuhan, karena Tuhan kembali memanggil, mengundang kami untuk kami bisa menikmati ibadah bersama-sama dengan keluarga kami di rumah kami masing-masing, dan tentunya kami merindukan Tuhan sendiri yang menyapa setiap kami dengan firman Tuhan. Firman Tuhan yang tertulis sebentar akan kami baca dan kami renungkan. Kiranya Tuhan melayakkan setiap kami, baik yang berbicara maupun yang mendengar, supaya kehendak Tuhan saja yang dinyatakan dan setiap kami diberikan kerinduan untuk melakukannya dalam hidup ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon doa ini. Amin. Ibu Bapak Saudara yang kasih Tuhan, saya mengajak kita semuanya membuka Alkitab kita. Kita akan membaca dari surat Yakobus pasal yang pertama ayat 13 dan 14. Yakobus 1 ayat 13 dan 14. Demikian firman Tuhan. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah Ibu Bapak Saudara dan saya yang mendengar firman Tuhan dan memeliharanya dalam hidup ini. Keinginan adalah sumber penderitaan manusia. Demikian kata salah seorang filsuf. Keinginan adalah sumber penderitaan manusia. Karena keinginan manusia itu tidak terbatas. Sedangkan pemenuhan dari keinginan itu sangat terbatas. Manusia mempunyai banyak keinginan, tetapi tidak semua keinginannya itu terpenuhi. Manusia boleh punya keinginan apa saja. Kita bisa mempunyai keinginan untuk menjadi penguasa. Kita bisa mempunyai keinginan memiliki sebuah istana. Kita bisa mempunyai keinginan untuk kita bisa terbang ke bulan. Kita bisa mempunyai keinginan untuk memiliki harta benda yang begitu banyak. Apapun bisa kita inginkan. Tetapi tidak semua yang kita inginkan itu bisa terpenuhi ataupun tercapai. Keinginan yang tidak terpenuhi dan tidak tercapai, itulah awal daripada penderitaan manusia.
Sebagaimana yang tadi kita baca di dalam surat Yakobus, jelas dikatakan bahwa keinginan manusia itu bisa membawa manusia itu ke dalam suasana pencobaan. Ketika hal itu terjadi dan kita terseret di dalamnya, kita bisa jatuh ke dalam dosa. Namun Yakobus mengatakan bahwa ketika kita jatuh dalam dosa karena pencobaan, ingat, jangan pernah kita itu menyalahkan Allah. Karena dikatakan bahwa Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Ia sendiri tidak mencobai siapapun. Jadi ada alasan yang jelas bahwa ketika kita di dalam segala pencobaan, ketika kita jatuh dalam dosa, Allah tidak pernah memberikan yang jahat kepada manusia. Oleh sebab itu, ketika kita jatuh dalam pencobaan, kita jatuh ke dalam dosa, itu bukan karena Allah. Tentu kita berpikir bahwa kita mengharapkan, Yakobus mengatakan bahwa yang bersalah, yang bertanggung jawab adalah iblis. Kalau bukan Allah, berarti iblis. Ternyata Yakobus tidak mengatakan demikian. Di dalam ayat 14 dikatakan, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Jadi ternyata bukan Allah, bukan iblis, tetapi oleh keinginannya sendiri. Kita dicobai oleh keinginan kita sendiri. Keinginan kita itulah yang seringkali bisa menyeret dan membawa kita kepada penderitaan, bahkan ke dalam dosa. Lalu kalau begitu, berarti kita harus menghilangkan atau mematikan semua keinginan kita? Tentu tidak. Dan mustahil ada orang yang hidup di dunia ini, tetapi dia tidak mempunyai keinginan. Karena justru keinginan itu perlu. Seorang yang hidup di dunia ini, dia perlu memiliki keinginan. Karena keinginan itu merupakan arah dan adalah sebuah target supaya kita bisa mengarah dan mencapai hal itu. Karena tanpa keinginan, jelas manusia tidak mempunyai tujuan yang jelas. Tanpa keinginan, manusia kehilangan daya juang untuk mencapai sesuatu yang lebih baik. Dan bahkan dunia ini tidak akan pernah maju jika isinya adalah orang-orang yang tidak mempunyai keinginan. Celaka memang kalau manusia hidup tanpa keinginan. Dia tidak ingin hidup, bahkan mungkin tidak ingin mati. Lalu ingin apa? Mustahil manusia itu hidup tanpa keinginan. Tetapi keinginan itu bisa menjerat kita. Bisa mendatangkan kita itu masuk ke dalam pencobaan. Dan bisa menyeret kita ke dalam dosa. Jadi bagaimana? Kita hidup mempunyai keinginan. Tetapi diberitahu bahwa keinginan itu, itulah yang mencobai kita. Yang bisa menyeret kita. Jadi bagaimana seharusnya kita itu menghadapi keinginan kita? Bagaimana kita itu mengelola keinginan kita? Jelas bahwa Tuhan menghendaki supaya kita itu mampu mengelola keinginan kita. Karena keinginan yang terpenuhi pun, keinginan yang tercapai pun, itu bisa juga memunculkan kesulitan penderitaan yang baru. Sekalipun kita itu tahu bahwa keinginan yang tidak terpenuhi itu adalah awal daripada penderitaan manusia. Tetapi seandainya keinginan kita itu terpenuhi,
itu pun bisa mendatangkan persoalan, penderitaan, kesulitan yang baru. Ada seorang, dia itu ingin memiliki villa di sebuah tempat. Karena dia merasa jenuh hidup di kotanya setiap hari. Dia ingin memiliki villa supaya dia itu bisa berlibur ketika hari Minggu, ketika hari libur, dia bisa ke villanya tanpa dia harus repot memikirkan untuk tidur di hotel. Akhirnya dia berusaha dengan segala upayanya. Dia mengumpulkan uang dan juga mengupayakan pinjaman dari bank. Sampai akhirnya dia bisa membeli villa yang dia inginkan itu. Senang sekali di bulan-bulan yang awal dia bisa menikmati. Dia bisa pergi ke villanya, dia bisa berlibur, beristirahat di sana. Namun setelah beberapa bulan, dia mulai bosan. Dia mulai enggan untuk datang ke villanya. Bukankah villanya kalau tidak ditempati, kalau tidak dikunjungi, tidak pernah dijenguk, tentu juga akan mengalami kerusakan. Belum lagi dia harus memikirkan biaya perawatan dan keamanan di villanya itu, yang tentu tidak sedikit. Apalagi dia juga harus memikirkan bagaimana dia harus membayar angsuran pinjaman berbunga dari bank. Dia sekarang mulai berpikir, kalau begitu lebih baik saya jual. Tadi dia ingin memiliki villa. Tetapi sesudah ingin memiliki villa dan terpenuhi, sekarang dia mengalami kesulitan lagi. Dia harus menjual villanya. Dan kita semuanya tahu, menjual villa itu tidak mudah. Berarti ada beban yang harus masih dia tanggung. Tadinya dia ingin memiliki villa. Setelah memiliki, sekarang dia juga mempunyai keinginan untuk menjual, tetapi sulit. Sehingga inilah awal daripada penderitaan yang baru. Lalu bagaimana kita itu menghadapi keinginan-keinginan kita? Jangan sampai keinginan kita itu mengobsesi diri kita. Karena awal daripada kehancuran kehidupan kita itu terjadi ketika kita tanpa sadar kita telah mentuhankan keinginan kita. Keinginan kita itu seakan menguasai diri kita. Kita menjadi kecewa, bahkan kita itu putus asa ketika keinginan itu tidak tercapai atau tidak terpenuhi. Ini adalah sesuatu yang penting. Kita pikirkan, kita gumulkan. Bukankah kita hidup ini menjalani kehidupan sehari-hari? Kita pasti memiliki keinginan. Kita mempunyai mungkin banyak keinginan. Tetapi bagaimana jika semua itu tidak terpenuhi? Atau sebagian besar tidak terpenuhi? Apakah itu memang benar itu akan menjadi sebuah awal penderitaan kita? Kita menginginkan tetapi tidak terpenuhi. Bahkan yang kita inginkan pun itu ketika terpenuhi ada persoalan yang lain. Ada penderitaan, kesulitan yang lain. Dan kita seakan-akan merasa hancur dengan semua keinginan. Waspadalah dengan semua keinginan kita. Karena firman Tuhan sudah mengingatkan, jangan kita itu diseret dan dipikat oleh keinginan. Karena tiap-tiap orang itu dicobai oleh keinginannya. Baiklah, kita juga memang pasti mempunyai keinginan. Tapi biarlah keinginan kita itu kita sertai dengan penyerahan diri kita kepada Tuhan dan berkata,
Biarkanlah kehendak Tuhan itulah yang terjadi, bukan kehendak saya. Kita boleh mempunyai keinginan, tapi biarlah keinginan itu tidak menguasai dan mengendalikan kita. Namun biarlah kehendak Tuhanlah yang di atas keinginan kita. Biarlah kehendak Tuhan itulah yang menguasai diri kita. Biarlah kehendak Tuhan itu yang menjadi keinginan kita. Sehingga ketika kita menjalani kehidupan dengan keinginan kita, semuanya dalam kendali Tuhan sendiri. Dan ketika kita penuh penyerahan kepada Tuhan, kita memiliki keinginan, tetapi keinginan kita taruh, kita letakkan di bawah kehendak Tuhan. Sehingga kehendak Tuhan itulah yang seharusnya menjadi keinginan kita. Amin. Ya, mari Ibu Bapak Saudara yang kasih Tuhan, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur bahwa Tuhan itu menyatakan kepada kami bahwa ketika kami menjalani hidup di dunia ini, tentu kami memiliki keinginan, bahkan banyak keinginan. Tetapi biarlah Tuhan, firman Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan mengajar dan menolong kami, supaya kami benar-benar menempatkan semua keinginan kami di bawah kehendak Tuhan. Dan biarlah semua keinginan kami sertai dengan penyerahan diri kami kepada Tuhan. Supaya kehendak Tuhanlah yang terjadi, bukan keinginan kami. Dan biarlah ketika kami menyerahkan sepenuhnya pada kehendak Tuhan itulah yang menjadi keinginan kami. Sehingga kami boleh hidup sejalan dengan apa yang Tuhan inginkan. Dan kami tidak terseret dan terpikat oleh keinginan kami yang mendatangkan pencobaan dan bisa menjatuhkan kami ke dalam dosa. Tuhan tolong mampukan setiap kami ya Tuhan, dengan kehidupan dalam suasana sesulit apapun. Ketika kami memiliki banyak keinginan, kami tetap menyerahkan semuanya itu di bawah kendali kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Kristus, mari kita mempersiapkan yang terbaik. Kita akan memberikan persembahan, biarlah kita boleh memberikan dengan sukacita dan Tuhan akan memberkati kita sekalian. Persembahan kita bisa kita sampaikan melalui transfer di bank ataupun kita kumpulkan pada waktu kita mengikuti ibadah di gereja kembali. Mari jemaat yang terkasih, kita memberikan yang terbaik dengan ucapan syukur. Hitung berkat. Mari kita bersukacita memberikan persembahan kita. Bila gelombang kehidupan menimpa, hati jadi takut dan putus asa. Jangan lupa berkat Tuhan hitunglah, pasti kau tercengang akan hasilnya. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Dalam pergumulanmu di dunia, jangan khawatir, Tuhan akan beserta. Dia mengirim malaikatnya menjaga, membimbing menghiburmu sampai surga. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah Hitung berkat. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Jemaat yang terkasih, mari kita menyerahkan persembahan kita dalam doa. Kita bangkit berdiri dan kita akan lanjutkan doa kita dengan doksologi. Mari kita berdoa.
Segala puji hormat dan syukur kami kembalikan kepadamu ya Tuhan. Karena Engkaulah yang menolong kami untuk kami boleh datang beribadah kepadamu Tuhan. Dan Engkaulah yang memberkati kehidupan kami sehingga kami boleh memberikan persembahan. Tuhan, kuduskan dan layakkan persembahan kami agar boleh berkenan untuk mendukung pekerjaan-Mu ya Tuhan. Tolong kami untuk memberikan yang terbaik, bahkan seluruh hidup kami untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami sepenuhnya, bahkan dalam kehidupan kami hari lepas hari, untuk kami boleh kembali beraktivitas. Kami yakin Tuhan menyertai, melindungi, dan memberkati kami. Pertemukan kami dalam minggu depan dalam ibadah kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bersyukur di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Mari kita menyanyikan doksologi, doa berkat oleh penginjil Alvin. Ibu bapak saudara yang kasih Tuhan, mari kita mengarahkan hati kita menyambut berkat Tuhan. Kiranya Allah sumber pengharapan memenuhi kita dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kita, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kita dimampukan meletakkan keinginan kita di bawah kehendak Tuhan dari sekarang sampai kedatangan Kristus kali yang kedua. Amin. Jemaat, ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati dan dipersilakan untuk ambil saat teduh dan dipersilakan juga untuk memperhatikan warta gereja. Terima kasih, sampai jumpa minggu depan.